Selamat sore saudaraku yang kekasih. Sebelum kita mendengar sabda Tuhan, mari kita terlebih dahulu berdoa. Bapa di sorga, terima kasih atas segala berkat yang Tuhan berikan kepada kami. Keluarga yang baik, sanak saudara yang baik, lingkungan yang baik, jemaat yang baik, pemerintah yang baik, membuat kami berdoa bersyukur, mengucapkan terima kasih kami kepada Tuhan. Kiranya Engkau senantiasa melimpahkan itu dalam kehidupan kami, agar syukuran kami senantiasa melimpah dari hidup kami ini hanya kepada Tuhan saja. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan dari Efesus pasal 1 ayat 16 dikatakan, Aku pun tidak berhenti mengucap syukur kepada kamu, dan aku selalu mengingat kamu dalam doaku. Demikian firman Tuhan. Rasul Paulus pertama menunjukkan ungkapan ini kepada jemaat yang ada di Efesus. Dia memang lebih banyak membuat pos pelayanannya, pos persinggahannya sebelum berangkat ke mana dan pulang dari mana di Efesus. Itu jelas sekali. Termasuk ketika dia ke Korintus, pulang dari Korintus, pergi ke Yerusalem, pulang ke Efesus, dan pergi ke tempat lain, selalu dia membuat posnya di Efesus. Oleh karena itu dia mengenal dekat jemaat yang ada di Efesus. Dia mengatakan bahwasanya aku senantiasa mengucap syukur setiap kali mengingat akan kamu. Coba saudara bayangkan bagaimana dekatnya ingatan, bagaimana dekatnya perasaan Rasul Paulus kepada jemaat yang ada di Efesus. Kalau bukan karena dia merasa dekat dan akrab, kalau bukan dia tidak merasa senang, dia tidak akan mengatakan, dia mengucapkan syukur setiap saat dia mengingat akan jemaat itu. Tapi karena dia setiap saat mengarungi langkah kehidupannya, dia tidak mampu melupakan orang-orang yang ada di Efesus. Malah dia mengucap syukur. Karena apa? Terasa ada yang membackup dalam pelayanan, terasa ada yang mendoakan dalam pelayanan, terasa ada yang ikut berpikir untuk mensukseskan pelayanan, terasa ada banyak orang yang ikut merasa dibebani dalam tugas panggilan sebagai pelayan. Itu sebabnya dia katakan bahwasanya dia juga selalu mengingat mereka dalam doanya. Ketika dia berkomunikasi kepada Allah, dia selalu membawa mereka dalam doa. Itu artinya ketika dia berhubungan dengan ucapan syukur kepada Allah, dia selalu ikut mengucapkan syukur terkait dengan orang-orang yang ada di Efesus. Saudaraku yang kekasih, bagaimana saudara dan saya mengupayakan memaknai diri, membentuk diri agar ketika orang mengingat akan kita, orang senantiasa bersyukur dan berdoa kepada Allah. Setiap kali orang berdoa, ingat akan nama kita, ingat akan keluarga kita, dan dia tidak mampu melewatkan doanya tanpa menyebut kita dalam doanya. Saudaraku yang kekasih, hal itulah yang mau kita kejar. Kepada gaya hidup rohani yang seperti itulah kita di sore hari ini dihantarkan. Dan itu bisa dan mampu kita lakukan. Itu bisa dan mampu mereka-mereka sahabat kita lakukan kalau kita setiap saat hidup di bawah perintah Allah, mengasihi orang dan melakukan yang baik kepada mereka, sehingga mereka akan tetap mengingat nama kita dalam doanya. Ketika dia mengucapkan syukur, dia ikut juga terasa mengucapkan syukur kepada Tuhan karena kita. Dan jadilah seperti yang dirindukan oleh firman Tuhan ini, bukan hanya kepada Paulus, tapi kepada kita dalam hidup kita, di jemaat kita, di lingkungan kita, di keluarga kita. Jadilah demikian. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Allah Bapa yang baik. Engkau Tuhan yang sempurna, yang menyempurnakan semua karya kehidupan kami hingga berkenan buat sesama. Oleh karena itu juga kami saling mengingat dan saling mendoakan. Dan ketika kami mengucap syukur kepada Allah, mengucap syukur karena perbuatan sesama. Ketika kami berdoa kepada Allah, kami mendoakan sesama.
Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.